Halo, jangan perbaiki semua masalah. Perhatikan masalah tersebut, karena semua masalah tidak punya dampak yang sama. Dampaknya di banyak perusahaan, tim improvement sering melakukan satu kesalahan besar. Semua masalah dianggap sama pentingnya. Nah, ini masalahnya ya. Semua masalah dianggap sama pentingnya. Semua diperbaiki, semua dikerjakan. Akibatnya apa? Tidak ada yang benar-benar selesai. Jadi nanggung semua gitu. Nah, Toyota memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi mereka fokus pada sedikit penyebab, fokusnya pada sedikit penyebab yang memberikan dampak yang besar. Itulah yang namanya teknik Pareto Analysis. Di video ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menggunakan Pareto sehingga kita fokus pada penyebab yang sedikit tapi dampaknya besar untuk keberhasilan problem solvingnya ya. Jadi kita akan bicara apa itu Pareto Analysis. Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Pareto Analysis adalah metode untuk menentukan prioritas berdasarkan dampak terbesar, bukan jumlah masalah terbanyak. Nah, ini yang sering jadi salah, yaitu kita sering melihatnya 100 masalah, 20 masalah, 80% impact. Nah, baik, fokus pada sedikit penyebab ya dengan dampak terbesar. Jadi dari 100 masalah ada 20 masalah. Nah, fokus pada 20 masalah itu yang bisa memberikan 80% dampak kepada keseluruhan. Disitulah hukum 80-20 sebetulnya, ya, Pareto. Konsep 80-20, yaitu 20% ya penyebab itu menyelesaikan 20% penyebab menyelesaikan 80% masalah. Gitu. Ya, di sini yang dimaksud dengan Pareto. Jadi di sini konsepnya itu 80 itu gimana? 80% masalah itu biasanya disebabkan oleh 20% penyebab gitu ya. Nah, jadi kalau bicara contoh di pabrik ya, tanpa Pareto semua terlihat penting. Ya, dengan Pareto kita tahu ya, mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kalau di sini kita lihat ada customer komplain karena scratch, karena dent, karena wrong label, atau missing part, atau warna, atau lain-lain. Nah, itu kan ada 650 itu scratch, 65%. Ya. Nah, di situ penyebabnya nanti bisa kita lihat. Ya. Jadi, bagaimana langkah-langkah untuk membuat Pareto? Yang pertama, kumpulkan data. Jadi Pareto itu harus diawali dengan data, bukan asumsi. Jadi kumpulkan dulu data-data semuanya. Kemudian baru sortir ya, urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Catat semuanya. Kemudian baru buat chart, grafik, ya. Terus hitung persentasenya, kumulatifnya. Nah, baru di situ fokus pada penyebab vital. Tentukan prioritas maksudnya. Nanti dari prosentase ketemu 80% dari total masalah itu ketemunya 80%. Nah, itu penyebabnya apa saja. Nah, di situ. Kemudian yang ini yang penting. Jadi poinnya itu jangan tertipu dengan jumlah, ya. Jadi jangan tertipu dengan jumlah. Karena yang harus difokuskan itu adalah dampak, bukan jumlahnya. Jadi ada yang 100 masalah kecil tapi dampaknya kecil dan biayanya pasti rendah. Tapi ada satu tapi masalahnya besar, dampaknya besar, maka biaya tinggi. Nah, dampak lebih penting daripada frekuensi. Ini yang harus kita lihat dengan data. Ya. Dampak itu lebih penting daripada frekuensi. Ada yang kecil terus tiap hari bikin berisik gitu ya. Tapi ada satu hal yang fundamental yang besar dan itu dampaknya bakal besar, kita nggak selesaikan. Yang kita selesaikan yang kecil-kecil, yang noise itu, yang berisik itu. Nah, itu
nggak akan ada ininya, nggak akan ada hasil yang signifikan gitu. Ya, oke. Bagaimana hubungan dengan fishbone? Nah, jadi kemarin kan kita sudah tahu fishbone itu nyari penyebab. Nah, ya kan, begitu banyak penyebab. Kita itu bingung sendiri. Kenapa? Karena kita mau fokus ke yang mana? Maka Pareto di situ ngambil peran. Karena dengan Pareto kita bisa melihat mana yang menjadi prioritas. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kan kita parotekan, maka kita baru bisa bertanya di Pareto yang kita pilih itu. Apa itu dengan cara 5 why? Kenapa ya begini? Nah, terus telusur. Nah, itu. Akhirnya kan akar masalah dapat, dan akar masalah itu kalau kita selesaikan, itu adalah masalah yang berdampak ke besar. Baru bikin tindakan. Jadi kalau kita berdasarkan tadi studi kasus, itu ada komplain itu ya. Nah, Paretonya itu 65% itu scratch. Nah, baru bikin fishbone. Kemudian 5 why, baru root cause. Nah, kalau kita benar-benar memilih pada penyebab yang terbesar, maka hasil perbaikannya bisa maksimal. Gitu. Itu poin kuncinya. Jadi kadang ada modal dikit, untung besar. Nah, ini yang disebut dengan fishbone itu. Pareto maksudnya. Modal dikit, untung besar. Nah, kesalahan yang sering terjadi apa? Nah, semua diperbaiki, kan? Fokus tidak jelas, habis waktu, biaya bengkak, hasil tidak signifikan. Kenapa? Ya tadi, yang noise yang berisik diberesin semua, tapi yang ada sesuatu yang besar, yang fundamental malah terlewat. Itu. Jadi harusnya prioritaskan, fokus pada 20% penyebab utama. Penyebab yang berdampak ya. Kemudian hasil cepat terlihat, kelihatan langsung, efektif dan efisien, serta dampaknya bisa maksimal. Nah, di sini pentingnya. Nah, Toyota Problem Solving Flow yang kemarin saya sampaikan, ini kan sebuah series yang saya buat video ini ya sebetulnya. Jadi ada E3, kemudian fishbone, terus Pareto. Nah, ini fishbone itu untuk memprioritaskan, Pareto itu untuk memprioritaskan dari fishbone. Ya, fishbone dibikin, kemudian ada di Paretokan, baru setiap Pareto yang berdampak itu 20% itu, penyebab itu yang berdampak besar, itu di 5 why, ya, 5 why. Nah, 5 why dibikinin countermeasure. Nah, nanti setelah countermeasure selesai, nanti ada namanya siklus PDCA. Setelah PDCA baru kita bicara nanti standarisasi. Nah, inilah semua tools yang saya sampaikan itu berkelanjutan. Bagaimana ini menjadi sebuah satu metodologi yang berkelanjutan, gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa sebenarnya kalau kita bicara problem solving itu tidak hanya bisa langsung satu tools selesai, enggak, banyak alat. Nah, seperti kita sedang memperbaiki sebuah kendaraan rusak, pasti enggak cuma kunci satu tok yang kita pakai, alat banyak kan, buat buka baut 17, buat baut 15, ada obeng, ada tracker, ada nanti measure, ya, alat sigmat, ada macam. Nah, disitulah sebetulnya. Jadi di sini yang mau kita sampaikan adalah tooling itu harus digunakan secara tepat, ya. Bagaimana menggunakan semua alat itu secara tepat. Jadi poin pentingnya adalah jangan kerjakan semua, kerjakan yang paling berdampak. Itu kalau kita berprinsip dalam improvement. Kalau semuanya dianggap penting, berarti tidak ada yang prioritas. Karena semuanya sama kan? Ya enggak? Nah, banyak tim gagal bukan karena kurang bekerja keras, tetapi karena menghabiskan energi pada masalah yang salah. Dengan Pareto analisis, Anda belajar memfokuskan waktu, tenaga, sumber daya pada penyebab yang memberikan dampak besar. Itulah salah satu prinsip dari Lean Manufacturing yang terpenting. Ya. Oke, semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Klik di kolom komentar jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan problem solving di organisasi Anda. Salam Kaizen.
moment pass. Good things, they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and them, ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on every